Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai kakak-kakakku dimanapun berada, saya Rakesma Pasati Yeksi, biasa dipanggil dengan sebutan Kak Ocha. Saya pelatih dari Pusdiklaskap Serapat Serasan, Kuarcap Penukal Abab Lematang Hilir, Kuarda Sumatera Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang postur pembina. Untuk dapat menghasilkan pramuka penggalang yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka, maka diperlukanlah seorang pembina pramuka yang mampu mengimplementasikan teknik kepramukaan yang efektif dan kreatif, sehingga pasukan penggalang dapat bergerak secara dinamis. Oleh karena itu, untuk menjadi pembina pramuka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Seorang pembina pramuka itu adalah seorang laki-laki ataupun perempuan yang berusia minimal 20 tahun, menguasai metode-metode kepramukaan, sudah pernah mengikuti minimal pendidikan KMD, menyukai kebebasan berinovasi, mampu bekerja sama untuk masa depan dengan memotivasi orang lain untuk membangun komitmen, serta menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembina. Selain itu juga seorang pembina pramuka haruslah mampu atau mau membantu kaum muda untuk tumbuh dewasa. Sebagai seorang pembina pramuka, haruslah mengetahui tugas pokok sebagai pembina pramuka. Yang pertama, mendidik pramuka penggalang agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Kedua, pendidikan dilakukan secara beregu ataupun perpasukan dengan cara interaktif teman sebaya. Pembina hanyalah sebagai fasilitator saja. Sebagai pembina pramuka, kita juga harus mengetahui profil dari pembina pramuka itu sendiri. Yang pertama, seorang pembina haruslah memahami karakteristik pramuka penggalang. 2. Supel dan luwes. 3. Berjiwa muda. 4. Fasilitator, motivator, dan dinamisator yang handal. 5. Cerdas dan berwawasan luas serta mengikuti perkembangan zaman. Peran, tugas, dan tanggung jawab pembina pramuka. Pembina pramuka merupakan penyelenggara kepramukaan yang paling depan, pelaksana kebijakan gerakan pramuka dengan tugas menyelenggarakan tugas pokok gerakan pramuka. Sebagai seorang pembina, kita harus tahu cara pembina. 1. Hubungan pembina dan peserta didik itu mempunyai hubungan yang khas, di mana seorang pembina harus mengetahui kepribadian peserta didiknya. Kedua, membina pramuka itu adalah memperkenalkan, menumbuhkan, mengembangkan kepribadian, kepengetahuan dan keterampilan serta minat peserta didiknya. Dan membina itu menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG adalah memberi kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan dan keterpaksaan, dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Dalam sistem AMONG ada 3 prinsip kepemimpinan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, pembina adalah tauladan. Yang kedua, Ingmatyo Mangukarso, pembina itu letaknya di tengah, yaitu sebagai pembangun kemauan. Dan Tuturi Handayani, pembina letaknya di belakang sebagai pendorong kekuatan untuk menjadi lebih mandiri. Peran pembina pramuka. Yang pertama, anggota dewasa terlibat langsung membimbing peserta didik. 2. Memberi dukungan, bimbingan, dan bantuan dengan menggunakan PDKMK, kiasan dasar, dan sistem AMONG. 3. Sukarelawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip kepramukaan dan kepedulian peserta didik. Tugas pembina pramuka. 1. Membina pramuka dengan menggunakan PDKMK, kiasan dasar, dan sistem AMONG yang berdasarkan pada 3 pilar kepramukaan, yaitu modern, bermanfaat, dan taat pada kode kehormatan. 2. Menjalin kerjasama antara gerakan pramuka, orang dewasa, dan masyarakat. Dan 3. Menjadi tauladan anggotanya. Tanggung jawab pembina pramuka. 1. Terselenggaranya kepramukaan di satuan pramuka. 2. Selalu menjadikan PDKMK pada setiap kegiatan pramuka. 3. Mengatur dan mengarahkan kepramukaan sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka.
4. Mewujudkan peserta didik sesuai dengan tugas pokok gerakan pramuka. Dan 5. Mempertanggungjawabkan tugas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang pembina haruslah mempunyai sikap dan perilaku sebagai seorang pembina. Ada beberapa macam. Yang pertama, cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan dan kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan kesetia kawanan sosial. 2. Disiplin dan inisiatif. 3. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara, bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah materi postur pembina dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.